Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast horor Keramat. Seperti biasa, pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat malam teman-teman setia channel ini. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rizki dan selalu diberikan kesehatan. Melanjutkan cerita di hari yang lalu yang berjudul Parakang. Alhamdulillah, sang penulis telah melanjutkan ceritanya. Ya, tidak terlalu panjang namun cukup untuk mengobati rasa penasaran kita. Video ini saya buat tanpa seizin penulis. Jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakannya dalam channel ini. Jikalau kelak penulis keberatan, maka terpaksa saya akan menghapus video ini. Semoga penulis selalu diberikan kesehatan sehingga bisa membagikan kembali pengalaman seramnya yang lain. Saya mendapatkan cerita ini dari grup Facebook cerita horor dari kisah nyata dan fiksi dari akun yang bernama Lakulut. Oke, kita mulai saja ceritanya. Di saat anjing siluman itu tersiram air panas oleh sang dukun, ia pun langsung berlari dengan sangat cepat. Mungkin karena merasa terbakar. Dukun itu pun kemudian berkata, "Besok perhatikan semua orang yang ada di kampung ini. Jika terdapat orang yang kulitnya seperti terbakar tepat di sekitaran wajah sampai leher, segera usir dari kampung ini karena bisa membahayakan." Nah, pada saat keesokan harinya, sebagian dari keluarga langsung mengelilingi kampung untuk mencari orang yang memiliki luka bakar di tempat-tempat di bagian bagian tubuh tersebut. Dan benar saja, ada seorang kakek yang mungkin usianya kurang lebih 50 tahun memiliki luka bakar yang masih merah dan terlihat masak, seakan baru saja terbakar. Ayahku tidak langsung menginterogasi kakek itu, tapi ayahku sengaja menawarkan diri untuk bertamu ke rumah kakek itu. Singkat saja, sampai di dalam rumah kakek itu, ayahku pun penuh keheranan. Bagaimana bisa di rumah sebesar itu tidak ada satu buah lampu pun terlihat. Rumah yang kumuh, dan lebih kagetnya lagi, ayahku pun melihat ada tampungan lumpur yang kakek itu simpan di dalam sebuah terpal atau plastik besar, dan bentuknya seperti kolam renang yang berisikan lumpur keseluruhan. Dari ayahku pun mulai mencurigai kakek itu sebagai parakang. Oke teman-teman, dari salah satu komentar di postingan itu, seseorang menyebutkan bahwa parakang itu semacam manusia yang memiliki ilmu yang bisa membuat orang tersebut berubah bentuk dan mangsanya seperti ibu hamil dan anak bayi atau yang lain-lain. Nah, dari cerita sebelumnya kan anjing yang disebutkan sebagai anjing jadi-jadian itu menjilati air ketuban. Mungkin itu minumannya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Jelang 3 hari
Berlalu pada malam hari, bayi kakakku pun kembali menangis, seakan-akan berteriak. Dan tanpa disengaja dan tanpa disangka-sangka, ternyata makhluk itu kembali menghirup dan menjilati lantai yang di mana di atasnya ada bayi tersebut. Ayahku pun segera keluar rumah dan anjing itu pun berlari. Tanpa ia sadari, ternyata ayahku mengikuti anjing itu. Dan benar saja, ia mengarah ke rumah kakek itu dan berubah wujud tepat di depan mata ayahku. Keesokan harinya, ayahku mengumpulkan semua warga dan menceritakan kejadian yang ia lihat. Tanpa ada keraguan, seluruh warga langsung mengusir kakek itu yang dicurigai sebagai parakang keluar dari kampung dan langsung membakar habis rumah kakek itu. Jelang berapa bulan, ternyata masih ada orang yang memakai ilmu tersebut. Hanya saja sampai saat ini belum diketahui siapa penggunanya. Oke teman-teman, kita bahas cerita ini. Dari cerita saudara Lakulut, sepertinya setelah mengusir kakek yang dicurigai sebagai parakang itu, sepertinya masih ada saja anjing yang mengganggu kediaman beliau pada waktu itu. Namun belum diketahui siapa orang yang berubah menjadi anjing tersebut selain kakek yang telah mereka usir. Ya, parakang ini mungkin termasuk baru ya bagi teman-teman yang sering menyimak cerita horor. Saya pun juga baru mendengar nama tersebut. Dari kesenangannya, parakang ini mirip sekali dengan kuyang di Kalimantan, di mana ia juga menyenangi bayi yang baru lahir atau air ketuban atau bahkan ari-ari yang baru saja keluar dari seorang wanita yang baru melahirkan. Dan tapi untuk kemampuannya, parakang ini lebih mirip seperti leyak di Bali, di mana ia bisa berubah menyerupai menjadi seekor binatang. Ya, di sini sebagai seekor anjing. Oke, mungkin ini saja cerita yang bisa saya bagikan untuk teman-teman podcast horor keramat. Karena cerita ini sampai di sini, ya saya juga berterima kasih kepada penulis karena telah membagikan pengalaman horornya di waktu beliau masih kecil. Untuk teman-teman podcast horor keramat, sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih telah menyimak video ini. Kembali lagi, nanti kita berjumpa lagi dalam podcast berikutnya dengan cerita-cerita yang lain. Saya Rojali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.